Kang Cahyo. Ya, Rahayu. Ini ada pertanyaan lagi dari Mas Anggi. Salam Rahayu Kang Cahyo. Tiap kali mengikuti meditasi di penghujung pasti kayak manembah. Apa itu artinya? Apa sholatnya itu batal apa enggak? Monggo diwedarke Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sedaya ingkang sami pinanggih. Kali ini saya mendapatkan tugas menjawab pertanyaan dari saudara saya, Mas Anggi. Selaku pemerhati channel YouTube Spiritual. Sebelum saya melanjutkan menjawab pertanyaan dari Mas Anggi, saya selaku pemula, salam sungkem saya sampaikan salam hormat saya kepada para senior saya, Cak Nun, Kiai MH Ainun Najib, Gus Anton, Kang Sujito, yang mana selaku senior saya sering medar di YouTube akan sebuah kebenaran-kebenaran dari hasil spiritualis beliau. Jadi hasil pengalaman dari beliau, terutama pengetahuan berspiritualis para senior-senior. Jadi apabila saya dianggap lancang selaku pemula, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada kekurangan dalam diri saya menyadari karena saya ini belum dalam hal pengalaman berspiritual, pengetahuan yang masih terbatas, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya pula. Oke, khusus kepada siapa? Mas Anggi. Khusus kepada Mas Anggi yang bertanya tentang setiap gerakan-gerakan di akhir dari gerakan-gerakan itu selalu manembah, ya. Manembah dalam arti begini, ya. Ini ya sebenarnya saya harusnya jelas awal dari gerakan-gerakan yang pada akhirnya manembah. Nah, ini biasanya kan ada awal-awalnya, dan gerakan-gerakan itu biasanya mengandung makna yang mana maknanya biasanya adalah proses-proses dari sebuah meditasi untuk mengumpulkan atau menarik energi-energi dari alam, sehingga dalam akhir sebuah meditasi wujud dari patra manembah jati adalah wujud dari kesatuan alam ini, baik itu Bopo Angkoso, energi Bopo Angkoso, energi Ibu Pertiwi, energi alam dunia, ya, ini bersatu dalam patra manembah sejati. Tapi saya menjawab
tujuan dari akhir dari meditasi ya, itu memang sebenarnya meditasi kalau begini ini sebenarnya belum berakhir Mas ya. Ini kalau begini ini masih belum sumeleh ya. Ini sebenarnya adalah sebuah kesatuan dari energi untuk menuju sang rasa sejati. Jadi kalau udah begini nanti yang ada itu adalah rasane ungkul nanggone rasa sejati. Nah, ketika sudah ungkul, nah berarti semua energi itu masuk ke dalam diri kita. Energi Bepang Kosong, energi Ibu Pertiwi, energi alam ya, biasanya begini. Jadi ada yang begini, awalnya begini kan ya, awalnya begini ya, terus begini ya, begini, ini terus akhirnya begini. Ini sebenarnya kita mengumpulkan energi-energi dat yang ada di alam semesta ini. Kita kumpulkan menjadi satu ke dalam jagat alit. Jadi jagat besar ya, energi jagat besar kita kumpulkan ke dalam energi jagat alit kita. Nah, ini sebenarnya baru awal Mas, baru awal menuju proses wening. Dalam konteks proses wening, kita sebagai orang Jawa tentu tidak geseh, tidak menyalahi dari aturan umum orang Jawa bahwa setelah sudah terkumpul maka kita sudah ungkul, maka kita hanya sumeleh, sumarah, pasrah menuju ke dalam manekung. Ya. Nah, ini proses meditasi. Jadi diteruskan aja Mas ya, diteruskan aja. Meskipun di dalam kasur ya itu enggak apa-apa. Jadi setelah begini nanti akan masuk ke dalam, kita sumeleh ngersaning rasa sejati, terus diteruskan ke dalam manekung. Jadi kalau sudah nanti manekung, maka akan menemukan sebuah hasil ya, sebuah hasil dari manekung tersebut menuju ke Gustinya. Manekung marang Gusti, nanti pasti hasil daripada meditasi itu yang jelas mesti ada 5 ini. Jadi awalnya tuh akhirnya heneng, kemudian nep ya, kemudian ning, kemudian nung. Nah, di akhir dari hasil meditasi ketika kita sadar, maka kita jadi menang ya. Jadi saya jelaskan juga, neng itu meneng ya, meneng. Kemudian menep itu semua rasa menep ya, menep ke dalam rasa sejati. Kemudian neng nep ning, nah, kita ning ungkul ya, ungkul bening, ungkul resik, suci, ora kecampuran nafsu karep, ning itu ya, kosong, menuju ke kosong. Kemudian ning nung dunung Gustine. Jadi ono sowan, ono ketemu. Jadi awak dhewe iku nyedak, otomatis ngerti sing dicedhaki. Intinya itu kita bersatu dengan Datullah. Jadi prosesnya seperti itu. Ya, baru setelah
bertemu dengan Datullah, nah, akhirnya kita menang. Menang itu menemukan sebuah kebahagiaan ketika habis meditasi. Nah, kebahagiaan itu tidak ada bandingnya dibanding dengan kebahagiaan yang kita terima ketika kita mengalami sebuah kemuliaan di dunia ini, kesenangan-kesenangan, sampai akhirnya ya saya ibaratkan kebahagiaan itu melebihi dari kebahagiaan orang habis bersenggama, Mas. Itu bukti itu ya. Ini kebahagiaan yang tiada tara buat kita ya, gitu. Ya, itu aja intinya. Jadi saya perunggel, saya singkat aja, kebahagiaan itu yang kemuliaan itu melebihi dari orang yang habis bersenggama dengan istrinya, dengan suaminya. Nanti pasti akan merasakan. Kalau belum merasakan itu, latihan terus ya. Jadi nggak batal, Mas ya. Di dalam kasur, dimanapun tempat bisa dipraktekkan ya. Tuh. Kalau tadi berbicara masalah sholat, kalau sudah berbicara masalah sholat, tentu saya berpikir itu tentang syariat dan sholat daim. Nah itu saya kurang paham tentang apa batal sholatnya, tapi yang jelas proses meditasi itu ya seperti itu. Tapi kalau tentang sholat, misalkan sholat harus di atas kasur, ya enggak apa-apa toh Mas, sholat. Oh, itu. Tapi kalau sholatnya sholat daim, ya enggak di kasur, ya enggak dimanapun, tetap dalam konteks sholat daim Allah. Jadi sholat daim itu Allah. Jadi masuk keluar Allah, itu sholat daim. Tapi penjelasan sholat daim nanti saya menunggu pertanyaan-pertanyaan dari sedulur-sedulur semua. Saya nggak mau menjelaskan jika belum pada waktunya. Mungkin bisa nanti silakan sedulur-sedulur yang lain, monggo silakan bertanya. Semampu saya akan saya jawab sesuai dengan apa yang saya lakukan. Saya nggak mau mengada-ada. Ya, saya nggak mau mengada-ada mencari-cari hal yang saya belum tahu. Karena ini adalah ilmu kasunyatan. Wong Jawa kuwi sing penting nyatane piye. Nyatanya hidupnya itu bagaimana yang dilakukan. Entah orang lain bicara bagaimana, bilang bagaimana, kalau terhadap kita, yang penting kita sesuai dengan kenyataan. Ya, dengan kenyataan dan nggak mengada-ada, kita apa adanya. Jadi nggak mengada-ada kita ya. Silakan, nggak apa-apa bertanya sesuai dengan kemampuan pertanyaan panjenengan sedoyo. Karena apa? Bagi saya itu punya sebuah pendapat yang ada dalam diri saya, bahwa sebenarnya yang bertanya dan yang menjawab itu nggak ada bedanya dalam ilmu itu. Dalam ilmu itu nggak ada bedanya. Orang disuruh bertanya karena sudah saatnya mendapatkan jawaban. Dan itu adalah sebuah peningkatan daripada rohani, daripada kejiwaan menuju ke Tuhannya. Jadi nggak ada bedanya. Saya pun butuh sebuah pertanyaan. Gitu. Ya. Begitu. Jadi itu dulu yang saya sampaikan. Kita jumpa ke edisi yang lain. Semoga semuanya, para dulur semuanya dimanapun, senantiasa mendapatkan berkah karahayon saking ngersaning Gusti yang Maha Suci. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi